Oke, dah on nih. I got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andana Haris Febrian, bernim 2304311700182. Di sini saya akan menjelaskan satu kasus prestasi yang berjudul perjanjian jasa kontraksi. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar masalah. Latar masalahnya adalah Tuan Abdul, seorang kontraktor, membuat perjanjian dengan Tuan Bedu untuk membangun rumah di atas tanah milik Tuan Bedu. Sesuai perjanjian, Tuan Bedu sepakat membayar 1.500.000.000 dalam 3 tahap. Tuan Abdul berjanji menyelesaikan rumah dalam waktu 12 bulan. Setelah 8 bulan, Tuan Abdul hanya menyelesaikan 50% dari total pembangunan. Padahal tahap kedua pembayaran telah dilakukan. Tuan Bedu sudah memberikan peringatan atau somasi kepada Tuan Abdul agar mempercepat pembangunan. Namun, tidak ada kemajuan signifikan dalam 12 bulan ke depan. Rumah belum selesai dan Tuan Abdul tidak bisa memberikan alasan yang jelas. Faktor penyebab yang terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, kelalaian manajemen. Tuan Abdul mengalami kesulitan dalam manajemen proyek, kekurangan tenaga kerja, dan terlambat memesan bahan bangunan, sehingga proyek tidak berjalan sesuai jadwal. Yang kedua adalah masalah keuangan. Tuan Abdul mengalami masalah finansial di mana uang yang diterima untuk tahap pertama dan kedua sudah terpakai untuk proyek lain, sehingga kurangnya dana untuk menyelesaikan rumah Tuan Bedu. Dan yang ketiga yaitu kurangnya pengawasan dari Tuan Abdul itu sendiri. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur. Terdiri dari 5 unsur dalam prestasi kali ini. Unsur yang pertama, adanya perjanjian yang sah. Terdapat perjanjian yang sah antara Tuan Abdul dan Tuan Bedu mengenai pembangunan rumah dalam waktu 12 bulan dengan pembayaran bertahap. Yang kedua, tidak memenuhi kewajiban. Tuan Abdul gagal menyelesaikan pembangunan sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam kontrak. Yang ketiga, adanya kesalahan atau kelalaian. Tuan Abdul lalai dalam mengelola proyek menyebabkan keterlambatan yang signifikan. Yang keempat, kerugian pihak lain. Tuan Bedu mengalami kerugian finansial karena rumah yang diharapkan selesai dalam 12 bulan tidak bisa digunakan sehingga harus mencari tempat tinggal sementara. Dan yang kelima adalah somasi atau peringatan. Tuan Bedu telah mengirimkan somasi atau peringatan resmi kepada Tuan Abdul, namun tidak ada tindak lanjut yang signifikan dari Tuan Abdul itu tersendiri. Yang berikutnya adalah dampak prestasi. Berikutnya adalah dampak prestasi. Yang pertama, kerugian finansial. Tuan Bedu harus menanggung biaya tambahan untuk mencari tempat tinggal sementara karena rumah belum selesai. Selain itu, Tuan Bedu telah membayar tahap kedua meskipun kemajuan proyek tidak sebanding dengan pembayaran. Kerugian waktu. Kerugian waktu ini dirasakan oleh Tuan Bedu. Tuan Bedu kehilangan waktu berharga karena pembangunan rumah tertunda melebihi batas waktu yang disepakati. Yang ketiga, kerusakan reputasi. Kerusakan reputasi ini dialami oleh Tuan Abdul mengalami kerugian reputasi sebagai kontraktor yang tidak dapat memenuhi janji sesuai kontrak yang dapat berdampak pada usahanya di masa depan. Yang keempat yaitu biaya hukum.
Jika kasus ini dibawa ke pengadilan, kedua pihak akan menanggung biaya hukum dan waktu untuk proses penyelesaian sengketa. Pembahasan yang terakhir yaitu solusi menurut jalur hukum. Terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, somasi atau jalur peringatan. Tuan Bedu dapat melayangkan somasi atau peringatan tertulis secara resmi kepada Tuan Abdul untuk memberikan kesempatan terakhir agar proyek segera diselesaikan. Jika somasi ini tidak diindahkan, langkah hukum berikutnya bisa ditempuh. Yang kedua, yaitu pemenuhan prestasi. Tuan Bedu dapat menuntut Tuan Abdul untuk tetap menyelesaikan pembangunan rumah sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Yang ketiga, yaitu pembatalan perjanjian. Jika keterlambatan Tuan Abdul sudah sangat signifikan dan tidak dapat diselesaikan, Tuan Bedu bisa meminta pengadilan untuk membatalkan perjanjian dan mencari kontraktor baru. Pembatalan ini bisa diikuti dengan tuntutan ganti rugi. Dan yang keempat, yaitu tuntutan ganti rugi. Tuan Bedu dapat meminta ganti rugi atas keterlambatan dan kerugian yang dialami, termasuk biaya tambahan yang harus ditanggung akibat pembangunan rumah yang belum selesai. Bisa berupa ganti rugi material uang atau imaterial waktu dan kenyamanan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.